dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, 5.000 orang laki-laki. Dan kisah tadi menurut Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada hal yang unik. Pertama, peristiwa ini ditempatkan atau mendapat latar belakang perayaan Paskah. Disebutkan peranan Filipus, Andreas, seorang anak kecil, dan jumlah mengenai roti yang ia bawa, yang dibawa oleh anak kecil. Juga ditekankan soal Tuhan Yesus sendiri yang membagi roti dan ikan ini, dan bukan para murid. Juga kata berkat, mengucap syukur. Dan bagian akhir, tanggapan orang banyak terhadap peristiwa pergandaan roti ini. Orang banyak mengakui Yesus, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ini hal-hal unik yang ada dalam Injil Yohanes mengenai peristiwa pergandaan roti. Dan peristiwanya terjadi di seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ini nama Danau Galilea ini kan juga nama disebut juga Danau Genesaret, Danau Tiberias. Nama Tiberias ini setelah Herodes Antipas membangun kota di sebelah barat pantai danau ini, yaitu kota Tiberias. Kota ini dipersembahkan Herodes Antipas kepada Kaisar Tiberius, yaitu Kaisar Romawi. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti dia dari Galilea, dan juga disebutkan motif mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Galilea. Kemudian Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ, disertai oleh para muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Di sini mau ditekankan pemberian makan kepada orang banyak sebagai tanda dari pembebasan mereka dari kuasa kegelapan, dan mereka diberi makan. Ini sebagaimana Paskah Yahudi, bahwa Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan Firaun, dari perbudakan di Mesir, dan Allah memberi mereka makan di padang gurun. Dan juga melalui Yohanes mau ditekankan bahwa karunia Kristus dipenuhi
Dan dialah yang menyempurnakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Israel. Dan di sini yang mengambil inisiatif untuk memberi orang banyak makan adalah ya Tuhan Yesus sendiri. Berbeda dari Injil sinoptik, para murid yang melaporkan kepada Tuhan Yesus bahwa hari sudah petang dan mereka berada di tempat yang sepi. Namun di sini Tuhan Yesus yang mengambil kendali ya dan mempunyai inisiatif untuk memberi mereka orang banyak ini makan. Maka pertama dibuka dialog dengan Filipus dengan maksud menguji Filipus, melihat kedalaman iman Filipus. Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara dan kasih, mengenai Filipus, sebelumnya Tuhan Yesus telah berjanji kepadanya bahwa ia akan melihat peristiwa-peristiwa yang lebih besar. Dan tentu Filipus akan segera mengalami peristiwa besar, yaitu pergandaan roti. Dari jawaban Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Roti seharga 200 dinar, berarti kan upah kerja sehari untuk 200 orang. Dan meskipun mendapat potongan kecil ya, tidak cukup untuk orang banyak ini. Maka dari jawaban Filipus ini mau ditekankan betapa besar mujizat yang akan terjadi, yaitu peristiwa pergandaan roti. Lalu Andreas ini muncul dan berkata ya, melaporkan di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Dan Tuhan Yesus tidak memperdulikan ya keberatan Filipus dan Andreas, dan minta kepada para muridnya ya, menyuruh supaya orang banyak ini duduk. Saudara dan kasih, kemudian Tuhan Yesus ya mengambil roti itu dan mengucap syukur. Kemudian ia sendiri ya yang membagi-bagikannya kepada mereka. Demikian juga yang dibuat dengan ikan. Barulah diketahui terjadi mujizat ya pada akhir peristiwa ya, setelah mereka makan dengan kenyang, diketahui masih lebih dari roti yang mereka makan ya, masih ada 12 bakul. Maka di sini ditekankan bahwa Tuhan Yesus sebagai tuan rumah yang murah hati dan menyediakan makanan ya, secara berlimpah. Dan juga tentu ini sebagai
penjelasan akan Ekaristi sendiri. Saudara yang dikasihi, melalui sabda Tuhan ini mau disampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberi makanan ilahi. Ini yang mau ditekankan ya. Tuhan Yesus sebagai pemberi makanan ilahi ya kepada kita, umatnya. Mujizat roti dalam Injil Yohanes tadi mempunyai nilai karunia yang lebih rohani, dan penyebutan perjanjian lama dan juga Paskah di sini mau ditekankan bahwa Tuhan Yesus sebagai pemberi karunia yang melimpah melebihi dari para nabi dalam tradisi Yahudi. Yesus sebagai pemberi kehidupan, Ia memberikan secara lebih dari apa yang sudah ada dahulu kala. Untuk itu Bapak kasih ya, bahwa Tuhan Yesus sebagai pemberi ya, makanan ilahi kepada kita, dan ini terjadi dalam perayaan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mendapat makanan ilahi. Tuhan Yesus memberi makanan ilahi kepada kita. Dia memberikan sabdanya dan tubuh dan darahnya kepada kita. Maka hendaknya dari kita ada ketekunan, ya, kesetiaan untuk senantiasa mengikuti perayaan Ekaristi, di mana dalam perayaan Ekaristi ini ya, Tuhan memberi makanan ilahi kepada kita umatnya. Dengan makanan ilahi ini tentu memampukan kita ya, untuk hidup, untuk memberi kesaksian ya, akan Tuhan sendiri. Ini yang setelah kita merayakan Ekaristi, kita mendapat ya, perutusan ya, untuk mewartakan Dia sendiri dalam hidup sehari-hari ya, melalui kesaksian kita. Maka sungguh luar biasa setiap kali kita merayakan Ekaristi, Tuhan memberikan dirinya, memberikan ya, makanan ilahi kepada kita. Maka hendaknya kita menanggapi dengan kesetiaan, dengan penuh syukur atas anugerah ilahi yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita.